Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Pemirsa, hasil survei harga properti residensial Bank Indonesia mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer tumbuh meningkat pada triwulan pertama 2022. Hal ini tercermin dari pertumbuhan indeks harga properti residensial triwulan 1 2022 yang tercatat 1,87% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,47%. Dari sisi penjualan, hasil survei triwulan pertama 2022 mengindikasikan adanya perbaikan penjualan properti residensial di pasar primer meskipun masih terkontraksi. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pembiayaan non-perbankan masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk pembangunan properti residensial. Sementara itu, dari sisi konsumen, pembiayaan perbankan dengan fasilitas KPR masih menjadi pilihan utama dalam pembelian properti. Ya, dan untuk membahas hal ini kita telah hadirkan di tengah kita CEO dan co-founder dari PT Dana Syariah Indonesia, Bapak Taufik Al-Jufri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, langsung aja kita mulai Pak. Di tengah tren kenaikan bunga acuan global, lalu instrumen-instrumen investasi yang mulai riskan begitu, bagaimana kondisi ini bisa berdampak ke penggalangan dana? Dan apakah sekarang sudah mulai banyak pemberi dana atau pendana untuk lebih masuk ke pendanaan peer-to-peer, Pak? Ya, kalau kita bicara pendanaan yang berskema syariah atau pembiayaan berskema syariah, maka boleh dibilang tidak ada hubungan langsung kecenderungan kenaikan suku bunga ini terhadap skema syariah. Kenapa begitu? Karena skema syariah itu sekali akadnya ditetapkan, marginnya atau bunganya ya, kalau di bank syariah, maka itu berlaku sampai akhir tenor gitu. Jadi memang justru skema syariah ini akan menunjukkan kebaikannya di saat yang seperti ini. Oke, berarti walaupun suku bunga acuan naik hingga cicilan selesai, ini angka tidak akan berubah. Betul, kalau skemanya syariah, dan disitulah Dana Syariah memberlakukan. Oke, berarti dengan adanya semua kendala ekonomi global, makroekonomi ini, apakah lebih banyak akhirnya yang melakukan penggalangan dana untuk peer-to-peer ini? Betul, jadi alasan yang sangat rasional kalau orang berpindah dari konven ke syariah, karena dengan skema syariah ini kalau dari sisi borrower atau peminjam, dia tidak perlu khawatir ada kenaikan margin atau suku bunga di tengah jalan sampai akhir tenor. Kemudian dari sisi lender, pemilik dana pun juga yang skema syariah, Dana Syariah ini returnnya masih 3 kali lipat sekarang. Misalnya nanti ada kenaikan suku bunga menjadi mungkin 2 kali lipat, tapi ya intinya masih berlipat-lipat. Oke. Gitu. Sebelum kita berbicara lebih jauh, Pak Taufik, boleh diberikan gambaran sedikit bagaimana sebenarnya cara kerja dari Dana Syariah ini? Ya, Dana Syariah ini kan sebagai layanan keuangan yang berupa aplikasi yang bisa di-download di App Store atau Google Apps gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik dana yang punya kelebihan dana, walaupun kelebihannya tidak terlalu besar, 1 juta juga boleh. Dan di sisi lain, orang yang ingin mengajukan pembiayaan di bidang properti, baik itu developer, pengusaha, maupun end user, orang yang ingin memiliki rumah. Jadi Dana Syariah di tengah. Bagi orang yang ingin mengajukan pembiayaan, Dana Syariah akan memitigasi resiko, menganalisis, kemudian ditawarkan di aplikasi Dana Syariah. Nah, disitulah pendana, pemilik uang, yang uangnya tidak harus banyak ya, 1 juta atau kelipatannya, bisa masuk melalui aplikasi. Oke, berarti dapat dikatakan Dana Syariah ini jembatannya. Persis, ya. End user ini adalah orang-orang yang ingin memiliki properti, bisa memang pengembang, bisa end user, lalu pemilik dana. Jadi pemilik dana akan memasukkan dananya ke Dana Syariah, lalu Dana Syariah yang akan mengolah. Seperti itu ya. Lantas, ini dari sisi imbal hasil, apakah masih sangat kompetitif di pasar jika kita dibandingkan dengan produk penanaman saham lainnya gitu kan? Apakah apa saja nih kelebihan jika kita menaruh dana kita di Dana Syariah? Ya. Jadi memberikan pendanaan melalui aplikasi Dana Syariah ini karena ini adalah memanfaatkan teknologi ya. Jadi di Dana Syariah terjadi efisiensi yang luar biasa. Dengan efisiensi itu maka Dana Syariah bisa memberikan return ya kepada pemilik dana yang saat ini boleh dibilang 2,5 sampai 3 kali lipat dari instrumen pendanaan di tempat lain. Ya, jadi sehingga ini menjadi sangat rasional untuk pemilik dana memasukkan dananya melalui Dana Syariah. Dan karena ini rasional, maka
bukan hanya Muslim yang bisa memasukkan dana di dana syariah, bahkan yang non-Muslim sekalipun gitu. Bahkan sekarang ini sudah 20% lebih dari pemilik dana itu maupun dari sisi pembiaya non-Muslim. Jadi memang skema syariah ini untuk semuanya begitu. Sejauh ini pendana dari dana syariah ini udah seberapa banyak Pak? Dan bagaimana dengan para orang-orang yang membutuhkan pembiayaan ini, Pak? Ya, dari sisi lender atau pemilik dana sudah lebih dari 200.000 yang itu aktif ya. Kalau yang nggak aktif dicampur ya bisa sampai 700.000, tapi yang aktif sekitar 200.000-an. Itu yang rutin mereka memberikan pendanaan ke proyek-proyek yang ditawarkan. Kemudian dari sisi borrower atau pengajuan pembiayaan itu sudah ada sekitar 400 sampai mendekati 1.000 ya, 400 sampai 500 bergerak ke arah 1.000. Oke, tadi kan dibilang angka imbal hasil yang bisa diterima itu kira-kira 2 sampai dengan 3%. Apakah ini stagnan Pak, atau 2 sampai 3 kali lipat? 2 sampai 3 kali lipat dari instrumen lain. Oke, dari instrumen lainnya. Ini apakah stabil atau apa yang bisa menyebabkan angka ini berubah-berubah, Pak? Ya. Karena basis returnnya itu berasal dari bisnis properti yang mungkin Syaf tahu juga, bisnis properti ini kan marginnya tinggi ya. Sehingga margin yang tinggi inilah yang di-share ke pemilik dana. Jadi margin properti itu ada yang satu tahun itu 30, 40, bahkan 50%. Di properti itu biasa. Nah, hasil itulah yang dibagi, di-share secara syariah dalam skema syariah kepada pemilik dana yang memasukkan dananya ke proyek tersebut. Jadi marginnya tinggi karena bisnisnya properti. Oke, tapi sebenarnya di kondisi inflasi saat ini, apakah demand akan properti itu masih tinggi, Pak? Ya, kalau kita bicara properti di tingkat kebutuhan yang dasar ya, kan sandang, pangan, papan ya. Papan itu kan kebutuhan dasar. Ada konsumen-konsumen yang mencari properti untuk rumah pertama, rumah yang untuk ditinggali, bukan untuk investasi. Nah, di sini mereka punya kebutuhan. Nah, karena kebutuhan properti ini untuk ditinggali sebagai kebutuhan primer, maka harga berapapun ya kita bisa bilang tidak pengaruh, seperti minyak goreng, harga 2 kali lipat tetap antri gitu ya, karena masuk ke sektor kebutuhan dasar gitu. Nah, di properti ini ada juga yang masuk ke kebutuhan dasar. Seperti yang sering kita dengar ada backlog ya, pengadaan rumah yang sampai belasan juta. Nah, belasan juta itu orang-orang yang belum mendapatkan rumah untuk ditinggali untuk kebutuhan dasarnya. Artinya prospek bisnis properti ini masih sangat luar biasa. Oke, biasanya rumah yang di kisaran harga berapa Pak yang paling diminati? Apakah 500 juta ke atas sampai dengan 1 M atau ada angka tertentu Pak? Nah, biasanya kalau yang masuk ke kebutuhan primer tadi, yang untuk ditinggali sendiri, untuk end user, itu di bawah 500 juta. Nah, yang di atas 500 juta sampai 1 M, kemudian 1 M sampai 2 miliar itu bervariasi. Ada yang untuk investasi, ada yang untuk rumah kedua, dan seterusnya. Oke, kalau untuk dana syariah sendiri di kategori properti, banyaknya di kategori apa Pak? Nah, di dana syariah ini borrower yang mengajukan pendanaan ini dua, dari sisi developernya, pengusahanya yang dia sudah punya pemesan, kemudian membutuhkan modal ya, kita carikan pendanaan dari masyarakat, kemudian dari end user KPR, kredit kepemilikan rumah syariah, mereka membutuhkan pembiayaan untuk memiliki rumah. Nah, mengapa mereka mengajukannya ke dana syariah? Karena tidak ada produknya itu di perbankan. Misalnya untuk non-karyawan. Bank biasanya lebih suka memprioritaskan yang karyawan, yang fixed income. Sementara kalau mereka pengusaha, artis, freelancer, YouTuber gitu ya, itu agak susah mengajukan ke bank. Nah, disitulah kita melengkapi produk dari bank. Jadi kita tidak bersaing dengan bank, tapi melengkapi mana yang tidak diterima oleh bank kita terima, karena kita bisa mengembangkan mitigasi resiko, cara menganalisis yang tetap aman. Karena bukan berarti kalau mereka itu wirausahawan atau YouTuber atau artis berarti dia nggak mampu membayar. Mampu, hanya memang bank punya keterbatasan cara menganalisisnya. Nah, dana syariah karena berbasis teknologi, kita punya tools gitu untuk mengetahui kelayakan mereka. Sebelum kita lebih jauh membahas mitigasi resiko ini, boleh diceritakan berarti profil dari para lender ini seperti apa? Profil dari para lender ini yang mereka punya kebutuhan, katakan misalnya developer, dia punya kebutuhan jangka pendek yang untuk bridging, sementara rumahnya sudah dipesan tapi dia perlu membangun, hanya butuh waktu misalnya 6 bulan, 7 bulan. Mereka ke bank nggak mungkin, bank tidak ada produk yang di bawah 1 tahun, sehingga kita masuk ke situ satu itu dari jangka waktu. Kemudian bank juga tidak menerima developer yang perorangan misalnya.
Padahal di masyarakat developer perorangan jauh lebih banyak daripada developer perusahaan misalnya gitu. Itu kalau dari sisi pengusaha. Kemudian dari sisi end user, kepemilikan rumah seperti yang tadi saya sampaikan, bank lebih suka yang fixed income, karyawan. Padahal karyawan ini hanya mungkin kurang dari separuh masyarakat. Nah yang separuh lainnya mau kemana ini? Jadi kita masuk ke situ, kita melengkapi produk bank. Jadi artis, wirausahawan, contohnya misalnya pengusaha yang di Tanah Abang misalnya, omset per harinya 100-200 juta bahkan miliaran, itu kalau ke bank susah. Iya, karena mungkin kenapa bank memilih yang fixed income agar mereka bisa memetakan pendapatan setiap bulannya, jadi bisa memprediksi apakah bisa membayar bulan ini atau tidak, mungkin seperti itu kali ya Pak ya? Betul, tapi ternyata memang tidak berarti kalau ditolak bank itu beresiko. Jadi kita sudah punya mitigasi resiko, punya toolsnya untuk bisa melihat kelayakan mereka. Nah, jadi bukan berarti yang tidak ada produknya di bank itu berarti mereka tidak layak. Mereka layak, hanya pendekatan toolsnya yang bank belum mengembangkan. Nah, ini menarik Pak. Bagaimana caranya Dana Syariah ini bisa menganalisis, oke, orang ini pantas untuk bisa mendapatkan dana, orang ini tidak, orang ini seperti apa? Bagaimana? Ya, jadi di dunia teknologi ini banyak sekali ya vendor yang memang dia diperbolehkan ya sesuai dengan aturan OJK. Yang penting kita tidak mengambil data yang private yang dilarang oleh OJK. Kita bisa pendekatannya misalnya dengan behavior. Jadi dengan nomor handphone seseorang, kita bisa tahu behaviornya tanpa harus mengambil datanya. Karena mengambil datanya kan dilarang oleh OJK. Nah, teknologi semacam itu banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Tentu itu dengan petunjuk yang sudah disetujui oleh OJK. Nah, tools-tools itulah yang membantu kita bisa menganalisis dengan cepat, akurat, dan murah gitu. Sehingga dari situlah kita bisa melayani yang tidak dilayani oleh bank. Oke, Gitu. ini sistem kerjanya Dana Syariah tuh artinya kita para pemberi dana atau pendanaan ini bisa melihat dana kita nantinya akan disalurkan kemana atau memang sudah ditentukan oleh Dana Syariah itu sendiri? Jadi seperti kalau kita belanja online, mungkin saya sering belanja cabai ya di online itu misalnya. Nah seperti itu persis. Jadi kita pertama masuk download aplikasinya, semudah itu juga. Kemudian nanti kita setelah masuk kita akan ditawari mau masuk di proyek yang mana. Oke, ada etalasenya. Ada etalasenya yang isinya proyek, di situ marginnya berbeda-beda. Kalau kita seperti lihat di toko online harganya beda-beda gitu ya. Lokasinya juga beda-beda. Ada yang misalnya di Medan, oh saya pilih proyek yang di Medan aja deh, supaya bisa mengunjungi lebih dekat gitu. Seperti itu. Jadi semudah belanja online sebetulnya. Baik, setelah jeda saya ingin pastikan lagi terkait bagaimana sejauh mana keamanannya dari Dana Syariah ya Pak ya. Dan dialog akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap di Fintech Week CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar. Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar dan juga masih bersama saya Bapak Taufik dari Dana Syariah. Baik Pak, ini saya ingin melanjutkan kembali perbincangan kita. Bagaimana jaminan keamanannya Pak untuk bertransaksi di Dana Syariah ini? Ya, sesuai dengan syariah ya. Syariah itu memang tidak menafikan adanya resiko, tapi yang dianjurkan adalah berikhtiar meminimalkan resiko. Nah, yang dilakukan Dana Syariah itu juga seperti itu, meminimalkan resiko. Minimalkan resiko dari cara seperti apa? Banyak sekali tools-tools teknologi yang kita gunakan untuk meminimalkan resiko. Sehingga apabila itu terjadi pun resiko, kita masih punya satu lagi agunan. Di sinilah yang agak berbeda dengan peer-to-peer yang lain. Dana Syariah karena masuk di bidang properti, maka seluruh pinjaman atau skema pembiayaannya di backup oleh agunan yang berupa fixed asset property. Jadi sudah dimitigasi dengan aman, masih ada di backup lagi dengan agunan properti yang fixed asset gitu ya. Karena kita tahu fixed asset itu kan nilainya dari waktu ke waktu naik gitu. Sebagai jaminan fixed asset itu luar biasa bagus gitu.
Resiko, jika berbicara resiko, Ya. memang sebenarnya resiko apa sih Pak yang mungkin bisa terjadi Pak? Ya, resikonya itu gagal bayar yang Oke. biasa disebut dengan gagal bayar. Yang biasanya rutin angsuran bulanan, kemudian karena PPKM kemarin ya banyak sekali yang menunda, Pak kita nggak bisa bayar bulan ini, bayarnya bulan depan. Oke, kita kasih waktu sampai 3 bulan. Kalau di fintech itu OJK menerapkan aturan sampai 3 bulan masih belum tergolong macet. Tapi setelah 3 bulan harus digolongkan macet sehingga kita boleh melakukan mengeksekusi agunanya gitu, walaupun secara syariah tidak boleh represif gitu ya. Jadi ada cara-cara mengakuisisi agunan. Oke. Tapi ada waktu ya. Sejauh ini Dana Syariah beroperasi, apa yang menjadi kendala paling besar? Kendala paling besar mensosialisasikan, Oke. karena belum banyak orang yang tahu atau terliterasi tentang skema syariah ini apa. Padahal dengan era kecenderungan inflasi yang tinggi, tingkat bunga yang tinggi, justru skema syariah ini menunjukkan keunggulannya gitu. Keunggulannya apa? Karena skema syariah ini sekali akad, maka marginnya itu berlaku sampai akhir tenor yang 5 tahun, yang 10 tahun. Sementara akad yang non syariah akan ikut fluktuasi. Kalau inflasi naik atau bunga atau margin naik, maka bisa tiba-tiba setahun kemudian, 2 tahun kemudian marginnya atau bunganya naik, bahkan bukan naik lagi, bisa lompat gitu. Iya. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung tentang inflasi atau suku bunga naik. Jika non syariah ini tentunya akan teradaptasi gitu ya harga tersebut gitu. Betul. Lantas apakah ini bisa dijadikan peluang oleh Dana Syariah, Pak? Iya, justru ini menjadi era yang orang mesti tahu kelebihan skema syariah itu seperti apa, sehingga menjadi alasan yang sangat logis ya buat orang berpindah dari skema konvensional ke syariah, karena khawatir nantinya inflasi atau suku bunga meningkat, margin atau bunganya bisa naik, sehingga supaya mereka nggak khawatir itu, masuklah ke skema syariah. Nah, Dana Syariah memberikan salah satu peluang untuk pembiayaannya maupun dari sisi lender yang mau masuk dananya gitu. Oke. Pak, tapi ada kekhawatiran nggak Pak? Maksudnya ini kan yang memberikan pelayanan seperti ini nggak cuma Dana Syariah, ada juga aplikasi-aplikasi lain. Lalu juga ada kekhawatiran di tengah masyarakat seperti adanya pendanaan yang palsu melalui aplikasi. Ini kan juga marak dibicarakan di tengah masyarakat beberapa waktu lalu. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini, Pak? Betul, itulah yang tadi saya bilang tantangannya memang edukasi. Karena di masyarakat ini terlalu banyak berita negatif soal kata syariah ya. Syariah itu ingatnya investasi bodong misalnya begitu. Nah, inilah yang jadi tantangan kita. Tapi dengan kita selama 5 tahun ini konsisten, performa kita bagus, mengembalikan dana sesuai waktu dan lain-lain, ini menjadi antitesa dari itu, sehingga pelan-pelan orang akan melihat skema syariah ini bukan skema yang investasi bodong dan yang inferior seperti itu, tapi ini memang skema yang sangat logis, bahkan bukan hanya muslim yang bisa ikut di dalamnya gitu. Nah, kita membuktikan itu selama 5 tahun. Jadi bukti inilah yang menjadi sosialisasi kita ke masyarakat, dan masih perlu ditambah yang lain. Kemudian bicara tadi bagaimana dengan yang lain yang melakukan penawaran pembiayaan yang sama. Nah, dari sisi syariah kita melihat kalau ada mitra kita fintech lain yang melakukan atau menawarkan pembiayaan syariah seperti kita, itu menjadi mitra kita, bukan pesaing. Karena pasar syariah di Indonesia atau apalagi internasional luar biasa besar. Kalau Dana Syariah sendiri melayani nggak mampu pada kebutuhan masyarakat luar biasa. Sehingga kita kalau ada fintech yang mau skemanya syariah, kita membantu gimana supaya mereka ini bisa melayani masyarakat juga. Jadi tidak ada kata bersaing, justru kawan untuk melayani masyarakat. Iya, terkait dengan edukasi ini juga menarik Pak untuk dibahas, di mana di stigma di masyarakat ya Pak, bahwa pembiayaan syariah itu biasanya cicilannya cenderung lebih tinggi. Bunganya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional, di mana dana awal untuk bisa bertransaksi menggunakan syariah itu cenderung lebih tinggi. Itu yang berada di tengah masyarakat. Bagaimana Dana Syariah memberikan edukasi terkait hal ini, Pak? Iya, betul. Jadi cenderung lebih tinggi di awal, iya. Tapi setelah dijumlah sampai akhir tenor 10 tahun, 15 tahun, itu akhirnya mereka akan tahu bahwa skema syariah ini ternyata dengan tetapnya margin yang sampai akhir tenor, di mana dibandingkan dengan konven yang akan naik ya dari waktu ke waktu marginnya, itu ternyata jauh lebih murah yang skema syariah. Tapi memang ini butuh diedukasi karena di awal memang terasa seolah-olah marginnya dan syariah itu lebih tinggi.
Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang yang tadi inflasi naik, kemudian kecenderungan bunga naik, maka sangat beralasan orang lebih baik di awal cenderung lebih tinggi sedikit, tapi ada kepastian, ada keamanan bahwa sampai akhir tenor 20 tahun lagi nggak ada kenaikan. Di mana di sisi lain kalau yang konvensional atau non syariah itu mereka dibayang-bayangi setahun lagi, 2 tahun lagi ini margin atau bunganya bisa lompat nih gitu dan ada ketidakpastian di situ. Iya. Dan sekarang pendanaan syariah ini juga ada yang sistemnya step up, Pak. Apakah ini lebih menarik step up atau yang fix ini, Pak? Betul. Jadi kalau kita bicara margin ya itu atau bunga katakanlah begitu, untuk kebutuhan rumah yang masih tergolong kebutuhan dasar, di mana rumah itu untuk ditinggali bukan untuk disewakan dan lain-lain, maka margin atau bunga itu tidak terlalu berpengaruh buat mereka. Mereka yang penting itu bisa mampu mengangsur tiap bulannya, mampu nggak gitu. Jadi marginnya mau berapa, bunganya mau berapa, mereka nggak terlalu bermasalahkan, yang penting marginnya. Nah margin yang rendah itu bisa ditawarkan oleh pembiaya seperti Dana Syariah atau layanan pembiayaan lain dengan cara tadi step up gitu ya. Jadi 2 tahun pertama rendah, baru 2 tahun berikutnya tinggi atau per 3 tahun naik. Nah itu salah satu cara untuk meringankan dari sisi konsumen. Karena konsumen ini lebih sensitif terhadap angsuran bulanan dibanding marginnya atau bunganya gitu. Ya, seperti itu kondisinya. Kedepannya nih Pak, apakah ada kemungkinan Dana Syariah ini akan membiayai ataupun memberikan pendanaan kepada infrastruktur? Karena sejauh ini kan memang Dana Syariah dikenal properti ya. Apakah mungkin infrastruktur ini bisa bekerja dengan cara peer-to-peer ini juga Pak? Ya, kalau dari segi sistem mekanisme memungkinkan. Yang belum memungkinkan dari sisi regulasinya OJK. Jadi OJK sekarang ini masih membatasi pembiayaan melalui peer-to-peer seperti Dana Syariah ini maksimal satu peminjam atau borrower itu hanya 2 miliar. Sementara kalau konstruksi ya puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar. Tidak tertutup kemungkinan suatu saat OJK mendengar pembicaraan kita ini dan memprioritaskan untuk pembiayaan properti seperti Dana Syariah diberi kelonggaran. Karena memang OJK ini masih menyamakan peer-to-peer properti Dana Syariah ini dengan peer-to-peer lain yang memang dengan 2 miliar itu sudah luar biasa besar kalau yang lain karena UKM misalnya gitu. Tapi kalau properti ini harusnya memang karakternya ya memang kebutuhannya besar. Ya, kita lagi mengajukan ke OJK. Ya, insya Allah ini juga bisa didengar oleh OJK. Iya, berarti kan infrastruktur sejauh ini karena persyaratan tadi yang hanya maksimal 2 miliar belum bisa terpenuhi. Berarti apakah bisnis ataupun UMKM itu sudah dijalankan oleh Dana Syariah Pak? Iya, jadi untuk developer properti yang dia kebutuhannya 2 miliar atau kurang itu kan kita golongkan ya semacam UKM juga gitu kan, yang perorangan. Jadi kita sudah masuk di situ karena mereka nggak bisa mendapatkan dari bank karena perorangan, karena kebutuhannya jangka pendek sehingga kita masuk di situ, kita melayani. Itu sudah terjadi. Kemudian untuk yang end user juga tadi yang non fixed income pun yang tidak ada layanannya di bank kita masuk melayani. Jadi kita sebetulnya dengan bank itu saling mengisi, komplementer gitu. Yang tidak ada produknya di bank, kita masuk. Dan itu bukan berarti tidak visible gitu, yang visible juga. Berarti UKM selain properti sudah dijalankan Pak oleh Dana Syariah? Maksudnya misalkan katakan dia ingin membuat restoran atau lainnya? Tidak, kita khusus yang di bidang properti. Khusus di bidang properti saja ya sejauh ini. Dan yang kita perlu tahu properti ini kan ada 179 subsektor ikutannya gitu ya, kerajinan segala macam masuk di situ. Sehingga kita sekarang ini Dana Syariah dalam perkembangannya akan melaunch juga produk-produk yang masih berkaitan dengan properti. Yang agunannya masih bisa agunan fixed asset property. Misalnya membangun rumah di tanah milik sendiri yang itu tidak ada di bank. Kemudian kredit renovasi misalnya skema syariah dan lain-lain. Ada banyak produk yang base-nya masih properti. Boleh dijabarkan Pak, ini sistem kerjasamanya dengan korporasi seperti apa, dengan individu seperti apa? Ya, dengan korporasi atau developer ya biasanya kita bilang, walaupun itu ada yang perorangan tidak pakai bendera PT, itu mereka mengajukan pembiayaan ke Dana Syariah untuk unit rumah yang sudah ada pemesannya. Kalau rumah yang dia bangun tapi belum ada pemesan atau pembelinya, kita nggak bisa masuk. Karena masih beresiko. Tahap pembangunan nih belum bisa belum bisa, karena kita melihat itu masih ada resiko, bisa juga tidak terjual. Apalagi kalau PPKM kemarin kita ambil itu, wah banyak yang tidak terjual pasti. Tapi yang kita ambil hanya developer perorangan yang punya kebutuhan jangka pendek untuk membangun rumah yang sudah ada pembelinya. Yang ready stock, nggak bisa yang inden ya Pak? Ya, yang ready stock.
yang untuk membuat itu jadi ready stock. Bisa jadi baru lahan kosong yang sudah kafling, tapi mereka butuh untuk biaya membangun. Setelah bangunan jadi, mereka akan dapat pembayaran dari konsumen. Jadi kepastian ini yang kita dapat, sehingga pendanaannya menjadi aman gitu. Kalau kita masuk ke developer properti yang belum punya pembeli pasti, itu beresiko. Oke, Pak, bagaimana nih outlook industri properti menurut Anda dalam 5 tahun ke depan? Ya, kalau bisa, kan kita kalau lihat industri properti ini ada yang masuk di kebutuhan dasar ya. Ada sandang, pangan, papan, kalau kita bilang papan ini kan kebutuhan dasar, yaitu orang yang membeli rumah untuk tinggal di situ, mungkin rumah pertama. Itu prospeknya sampai hari kiamat masih itu, selama kita membutuhkan tempat perlindungan ya. Kecuali orang itu hidupnya nanti pindah di hutan, itu ya lain masalah. Tapi kalau selama dia masih di perkotaan, masih butuh tempat tinggal, prospek properti untuk kebutuhan dasar rumah tinggal itu sampai kiamat masih ada. Dan terbukti sekarang di Indonesia aja kita sering dengar ada backlog ya. Backlog kebutuhan antara pengadaan rumah dengan permintaan itu masih belasan juta bedanya. Situ aja kita belum bisa mengisi gitu. Belum lagi tambahan per tahunnya gitu. Oke, kalau ke depannya Pak, terkait prospek pendanaan dana syariah ini seperti apa lah? Terlebih Indonesia ini merupakan negara yang mengadopsi pembiayaan dana syariah yang cukup besar Pak di dunia. Ya, kalau kita lihat dari skema syariahnya, memang Indonesia ini lahan yang sangat subur untuk skema syariah. Yang jadi masalah memang tadi literasinya. Banyak orang yang sudah ingin syariah tapi tidak tahu kemana dan tidak tahu syariah itu apa. Disitulah dana syariah tidak bisa sendirian. Tentu kita berharap pemerintah juga ikut mengedukasi, karena dana syariah sendiri tentu ada keterbatasan dana dan lain-lain. Tapi kita optimis bahwa kita ini ada di lumbungnya skema syariah, sehingga kita akan hidup, tidak akan seperti ayam yang mati di dalam lumbung gitu ya. Kita insya Allah tidak, kita sudah ada di tempat yang tepat, tinggal kita menawarkan dan mengedukasi masyarakat. Oke, baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Taufik Al-Jufri selaku CEO dan founder dari PT Dana Syariah Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, pertumbuhan industri finansial teknologi atau fintech di Indonesia semakin menggembirakan karena menawarkan berbagai macam layanan keuangan yang beraneka ragam. Usai jeda, Fintech Week akan kembali dan mengulasnya bersama dengan Head of Crypto Strategy Manifest, Muhammad Yusuf Musa, tetap di Fintech Week CNBC Indonesia.